salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga ceria dan tentunya harus tetap semangat ya. Kembali lagi bersama saya Nia sebagai salah satu mentor sekolah kepribadian.com. Nah, di sini siapa sih teman-teman yang sudah tidak sabar lagi ingin membahas tema-tema yang disediakan di sekolah kepribadian ini? Di sini kami akan menyediakan berbagai tema mulai dari parenting, anak, remaja, bahkan mungkin rekan-rekan yang sudah bekerja nih di dalam dunia industri. Nah, jika teman-teman ingin membutuhkan sharing dari kita atau pelajaran yang berharga dari kita dengan tema-tema tertentu yang tentunya sangatlah menarik, yuk langsung saja cek di website kami di sekolahkepribadian.com. Baik, di tema kali ini kita akan membahas mengenai hindari job insecurity pada karyawan di tempat kerja. Di segmen kali ini kita akan membahas gimana sih insecurity yang dirasakan oleh para karyawan itu di tempat kerja, baik mungkin karyawan yang lagi fresh graduate, sedang pengalaman pertama bekerja, atau juga mungkin karyawan yang sudah lama bekerja seperti itu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pasti pernah mengalami insecurity saat bekerja. Nah, ini yang dinamakan dengan job insecurity. Namun di segmen pertama ini kita akan mengenali lagi nih lebih dalam lagi apa sih itu job insecurity, kemudian juga faktor-faktornya dan berbagai hal. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri itu job insecurity apakah seperti insecure yang sedang beredar di era sekarang? Mungkin di media sosial itu kan banyak sekali yang membahas tentang insecurity. Ya, mungkin ada betulnya juga sih. Jadi insecurity itu memang perasaan cemas, perasaan tidak nyaman. Nah, kalau kita kembali ke job insecurity berarti kita merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hal ini tentunya bisa disebabkan oleh banyak hal ya teman-teman, bisa lingkungan atau juga kemampuan, keterampilan yang diharapkan di tempat kerja maupun juga penilaian diri kita sendiri nih. Nah, ternyata itu bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kita sendiri, rasa tidak percaya diri dengan kemampuan kita, dengan keterampilan yang kita miliki, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita kalau merasa job insecurity, diri kita tuh sudah menilai bahwa kita tidak bisa menyelesaikan setiap tugas dari pekerjaan yang diberikan. Seperti itu. Untuk secara penjelasan singkat secara umum job insecurity itu seperti apa ya teman-teman. Oke. Nah, yang selanjutnya itu kalau menurut para ahli, ini menurut Greenhalgh dan juga Rosenberg pada tahun 1984, menurutnya adalah ketidakberdayaan untuk mempertahankan kelanjutan pekerjaan karena ancaman situasi baik dari suatu pekerjaan dan juga dengan berbagai perubahan yang terjadi di tempat kerja. Beliau meninjau bahwa kecemasan atau insecurity di tempat kerja itu terjadi karena adanya perubahan. Nah, kita juga tahu ya teman-teman bahwa perubahan itu bisa ditimbulkan dari berbagai arah ya, disebabkan oleh berbagai hal, bisa dari lingkungan yang baru atau juga budaya yang baru, sistem yang baru, peraturan yang baru, hingga rekan kerja tim yang baru juga seperti itu. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi dari job insecurity seseorang seperti itu. Nah, yang kedua ini menurut Smithson dan juga Lewis pada tahun 2022, menurutnya job insecurity itu adalah kondisi di mana psikologis karyawan yang menunjukkan rasa bingung atau mereka itu merasa tidak nyaman dikarenakan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Nah, ini tidak jauh dengan pernyataan Greenhalgh tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut Simpson ini, kondisi ini muncul itu karena banyaknya jenis pekerjaan yang bersifat
kontrak atau sementara. Nah, kalau menurut Smithson dan Lewis ini lebih dispesifikkan ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin saat ini masih sebagai karyawan kontrak atau karyawan yang memang sifatnya itu sementara, pasti akan banyak timbul di dalam diri kita itu adanya rasa insecurity seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan bersama, job insecurity itu sebagai perasaan yang tegang, gelisah, atau mungkin juga kita merasa khawatir, bahkan stres-stres kecil itu mulai timbul dan kita merasa tidak pasti di dalam kaitannya dengan sifat kita atau keberadaan pekerjaan yang selanjutnya itu kita mau kemana, karir kita itu seperti apa. Nah, itu tadi pengertian dari job insecurity. Mungkin teman-teman juga pernah ya merasakannya, merasa khawatir, merasa cemas dengan pekerjaannya, atau juga merasa khawatir dengan lingkungan yang baru. Bisa nggak ya bertahan di tempat ini, di tempat kerja yang ini, atau mungkin pindah lagi, bisa nggak ya bertahan seperti itu, atau bisa nggak ya kita itu mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, terkadang itu memang sering muncul ya teman-teman, tetapi nggak apa-apa, kita akan pelajari lebih lagi di sini supaya kita bisa menghindari job insecurity, atau bahkan teman-teman yang sudah mengalami job insecurity, kita bisa meminimalisir hal tersebut supaya apa? Supaya kinerja kita lebih optimal lagi seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bersama mengenai bentuk job insecurity itu apa aja sih teman-teman. Yang pertama itu adalah ketidaknyamanan kerja secara kuantitatif. Nah, apa sih itu maksudnya teman-teman? Ini itu dimaksudkan biasanya kalau kita itu khawatir kehilangan pekerjaan tersebut. Apa sih itu maksudnya teman-teman? Ketidaknyamanan kerja secara kuantitatif berarti artinya bahwa kita khawatir kehilangan pekerjaan tersebut. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman yang sudah mulai ada rasa khawatir, merasa cemas akan kehilangan pekerjaan teman-teman saat ini, nah mungkin itu juga bisa masuk ke dalam bentuk insecurity seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah ketidaknyamanan kerja kualitatif. Bentuk yang kedua ini lebih mengacu kepada perasaan potensi kerugian dalam posisi di organisasi. Misalkan saja adanya kondisi yang buruk di tempat kerja, atau juga kurangnya kesempatan karir atau jenjang karir kita itu nggak bisa berkembang seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang merasakan hal-hal yang sudah saya sebutkan tersebut itu juga bisa masuk ke dalam saya di tempat kerja, atau justru merasa insecure nih. Nah, biasanya apa sih yang mempengaruhi insecure itu? Oke, kalau di tempat kerja yang mempengaruhi insecurity itu adalah ketidakjelasan peran. Nah, dengan ketidakjelasan peran ini, job insecurity seorang karyawan itu akan lebih tinggi, akan lebih semakin berkembang gitu, karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan seperti itu. Bahkan mereka tidak mengetahui tentang tanggung jawabnya dan juga tujuan pekerjaannya itu untuk apa. Kemudian misalkan target-target dalam seminggu atau 1 bulan ke depan itu apa, dia masih belum tahu apa yang akan dikerjakannya. Nah, terkadang itu juga membuat seorang karyawan itu akan merasa insecure di tempat kerja. Nah, faktor yang kedua ini adalah konflik peran. Nah, konflik ini itu terjadi ketika karyawan itu mengalami permintaan dari berbagai sumber, sehingga menyebabkan meningkatnya ketidakpastian dalam berperan seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang masuk bekerja ya, mulai masuk bekerja, artinya baru merasakan bekerja pertama kali.
di situ pasti pernah merasakan kebingungan kepada siapa sih harus bertanya, atau juga saat kita meminta permintaan kita, di sini pasti teman-teman juga akan merasa kebingungan kepada siapa harus berhubungan, kepada siapa harus meminta pendapat, seperti itu ya, harus pada rekan kerja atau juga kepada senior atau kepada atasan saja ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kadang kita juga merasa bingung di situ. Yang selanjutnya, faktor yang bisa mempengaruhi job insecurity itu adalah komunikasi organisasi. Pastinya komunikasi itu penting banget ya teman-teman. Kenapa sih dengan kita itu kurang bisa berkomunikasi dalam organisasi akan menimbulkan job insecurity? Karena kunci utama dalam suatu tim, apalagi di sebuah perusahaan, itu adalah komunikasi ya teman-teman ya. Nah, komunikasi itu sebagai akses informasi yang berkualitas di dalam sebuah organisasi teman-teman. Nah, hal ini juga bisa dikaitkan dengan tingkat yang lebih rendah dari ketidaknyamanan kerja, seperti itu. Misalkan saja kalau kita mungkin di tempat kerja itu jarang diajak komunikasi, seperti itu ya teman-teman, pasti kita akan merasa kurang nyaman, atau kita menilai diri kita, oh saya itu kurang apa sih, seperti itu. Nah, di situ titik dimana teman-teman itu merasa insecure, seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin di dalam tim Anda ada kegiatan seperti itu ya, tetapi diumumkan di grup saja, sedangkan Anda itu membutuhkan untuk diajak langsung, seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi mungkin karena baru bergabung jadi merasa minder atau malu atau seperti apa, jadi itu yang membuat job insecurity di diri karyawan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, faktor yang bisa mempengaruhi job insecurity itu ketika ada perubahan organisasi. Nah, banyak hal ya yang bisa terjadi dalam perubahan organisasi ya, bisa pergeseran jabatan atau juga perputaran tim, seperti itu ya, atau bahkan bisa perombakan atau perampingan ya, seperti PHK dan lain hal seperti itu ya, yang membuat karyawan itu juga merasa psikologisnya itu juga terganggu, seperti itu ya. Karena mungkin kalau ada perampingan pasti akan ada banyak karyawan juga yang akan di PHK. Nah, dari sinilah perubahan organisasi terjadi dan juga kita itu merasa cemas gitu. Oke, yang selanjutnya yang bisa mempengaruhi job insecurity itu adalah status kepegawaian. Nah, sudah jelas di sini ya, status kepegawaian itu bisa mempengaruhi insecurity karyawan atau juga seseorang. Karena apa ya? Mungkin kalau kita sudah menjadi karyawan tetap, wah bangga gitu ya, apalagi kalau jabatannya itu tinggi, seperti itu ya teman-teman, ya akan lebih merasa percaya diri. Sedangkan kalau bagaimana kita meninjau dengan karyawan kontrak, mungkin karyawan kontrak atau karyawan yang mungkin masih junior ya, sedang bergabung berapa bulan atau sedang 1 tahun, kurang dari 1 tahun, seperti itu, ia akan merasa minder dengan rekan-rekannya yang sudah ada di atasnya, seperti itu. Nah, mungkin itu seputar tentang job insecurity ya teman-teman. Gimana sih kita mengetahui apakah kita mengalami job insecurity nggak sih di tempat kerja, dan apa sih biasanya yang mempengaruhi insecurity di tempat kerja. Nah, tadi sudah saya sharing kan teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengintrospeksi ya, atau juga menilai lingkungan teman-teman, menilai diri teman-teman sendiri, apakah dengan faktor-faktor job insecurity tadi salah satunya itu dirasakan oleh teman-teman atau tidak, seperti itu. Jadi, jika teman-teman merasa insecurity di tempat kerja atau juga minder, cemas dengan apapun yang ada di tempat kerja, yuk teman-teman tetap simak video ini, karena video ini akan memberikan tips-tips yang menarik untuk kalian yang masih insecure di tempat kerja gitu ya. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa diambil
hal-hal yang bermanfaat seperti itu ya, poin-poin yang mungkin penting dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jangan lupa untuk melihat di segmen-segmen selanjutnya karena kita akan mengemasnya secara lebih menarik dengan informasi dan juga pengetahuan yang bermanfaat juga seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat, sekian dan terima kasih, sampai jumpa, salam sakti.